Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kafi di video pembelajaran. Video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi mekanika teknik, yaitu tentang macam-macam gaya dalam struktur bangunan, dimana ini mengacu kepada KD 33 memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan, dan KD 43 menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Yuk langsung kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa share, like, subscribe, and comment channel ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada definisi gaya. Ada macam-macam gaya dalam struktur bangunan, dan kita akan membahas fenomena struktural dasar. Coba perhatikan, ini adalah kegiatan orang yang saling mendorong. Ini adalah kegiatan saling tarik. Kemarin ini adalah kejadian mobil melintasi jembatan. Nah, jembatan ini kita lihat terbuat dari bambu ya. Nah, dan ini adalah contoh orang mendorong sepeda motor ya, yang terjebak dalam genangan air. Sebuah jembatan yang baru dibangun di kawasan timur Cina ambruk. Hal ini menyebabkan puluhan orang terluka dan 11 orang hilang jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat puluhan pengunjung tengah menyeberangi sungai Yangtze di Zhejiang, Cina, Oktober 2013 lalu. Jembatan yang mereka lalui tiba-tiba ambruk. Akibatnya para pengunjung jatuh ke sungai sedalam 2 meter. Jembatan ini dikenal sebagai tempat pelancong menikmati pemandangan kota Zhejiang. Kejadian runtuhnya jembatan diduga karena kelebihan kapasitas. Pada saat kejadian, ada 100 orang yang bersamaan menaiki jembatan. Padahal kapasitas jembatan yang sebenarnya hanya mampu menampung 40 orang saja. Penyebab runtuhnya jembatan bagi penyeberang jalan ini sempat membuat petugas bingung. Namun berdasarkan asumsi awal, faktor penyebabnya adalah timbunan salju yang berat. Apa nih hubungannya dengan pelajaran kita? Itu tadi adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gaya tarik atau gaya dorong. Nah, kita mulai dari definisi gaya. Definisi gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan benda atau titik materi bergerak, baik dari keadaan diam maupun dari gerak lambat menjadi lebih lambat maupun lebih cepat ya, itu namanya gaya. Atau singkatnya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, menurut pengertian mekanika teknik, gaya dapat diartikan sebagai muatan yang bekerja pada suatu konstruksi yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi itu sendiri. Nah, seperti berat benda di atasnya atau yang menempelnya, tekanan angin, gempa, perubahan suhu, pengaruh pengerjaan. Suatu gaya selalu mempunyai besaran, titik tangkap, arah, garis kerja gaya. Nah, ini adalah titik tangkap gaya, artinya titik awal gaya ya, di sini nih, titik A. Dan P adalah besaran gaya atau besarnya gaya, yaitu 50 kg. Garis AB ini merupakan garis kerja gaya. Nah, sekarang kita lihat rinciannya satu persatu. Gaya dapat digambarkan dalam bentuk garis atau kumpulan garis nih. Ini gaya itu bisa digambarkan dalam bentuk garis atau kumpulan garis. Nah, ini misalkan jembatan nih. Ini kumpulan garis. Nah, itu namanya gaya. Memiliki dimensi besar, garis kerja, arah, dan titik tangkap tadi ya. Ini titik tangkapnya. Ini garis kerja gayanya nih, garis AB. Arah kerjanya juga sama ke bawah. Ini disebut, ini penanda garis arah kerja nih. Kalau garis kerja mengikuti garis vektor ini atau garis gaya ini, dan titik tangkapnya tadi besarnya misalkan ini berapa? Misalkan tadi 50 kg. Nah, berarti ini adalah besarnya. Berikutnya gaya biasanya disimbolkan dengan huruf F atau P. Nah, dalam fisika gaya itu disimbolkan dengan huruf F, tapi kalau di dalam mekanika teknik biasanya disimbolkan dengan huruf P. Nah, jadi ini adalah gayanya. Bebannya ya, nanti gaya itu berhubungan dengan beban atau berat benda. Nah, itu adalah simbol dari gaya, yaitu P. Jika ada beberapa gaya, maka kita beri indeks. Misalnya gaya 1, gaya 2. Nah, misalkan ada banyak gaya nih. Ini tadi kan kita sebut gaya 1, P1, karena banyak gaya jadi dinamakan P2, dan ini adalah P3.
karena banyak gaya. Jadi harus kita berikan indeks P1, P2 dan seterusnya. Menggaris gaya sebagai garis dengan menggunakan skala. Nah, jadi untuk menggaris gaya tetap kita gunakan skala ya. Karena dalam dunia konstruksi bangunan atau dunia struktur bangunan, yaitu kita pasti akan tidak lepas dari namanya skala. Misalnya 1 cm itu sama dengan 1 ton. Nah, misalkan ini ada ya jembatan tumpuannya. Nah, ini jembatannya, ilustrasi. Di sini kita membuat skala garis yaitu 1 cm. Jadi garis ini 1 cm. Ini artinya 1 cm ini mewakili 1 ton benda asli, ya, benda sebenarnya. Tuan gaya menurut sistem internasional adalah Newton atau turunannya kilonewton ya. Artinya 1000 Newton. Kilo itu artinya 1000. Akan tetapi ada yang memberi satuan kilogram gaya bila gravitasi bumi diambil 10 meter per sekon kuadrat. Maka hubungan satuan tersebut 1 kilogram gaya atau biasa ditulis 1 kilogram ini sama dengan atau ekuivalen dengan 10 Newton. Jadi kalau 1 kilogram itu sama aja dengan 10 Newton. Loh, kok bisa? Karena 1 kilogram ini kalau dalam fisika ini berhubungan dengan massa dan Newton ini berhubungan dengan berat. Nah, kalau berat itu disimbolkan W sama dengan massa dikali gravitasi bumi. Jadi kalau massanya 1 kilogram dan gravitasi buminya 10, maka 1 kilogram ini sama dengan 10 Newton. Nah, ini adalah gambar dari atau ilustrasi dari gaya yang mempunyai sudut kemiringan. Kan pada dasarnya gaya itu adalah berbentuk garis lurus. Nah, kebetulan di sini dia ini permukaannya nih. Nah, ini gayanya nih. Nah, ini garis kerja gaya kalau dari lurus. Dan ini adalah sudut antara gaya dengan permukaan. Makanya disebut sebagai gayanya miring ya, memiliki sudutnya alfa. Nah, ini adalah analogi gaya pada manusia. Nah, ini kalau gaya manusia, kalau kita berdiri, ini akan ada arah gaya ke bawah nih. Ini dibuat skala 1 cm nih. Orang berdiri dengan berat 50 kg. Nah, berarti 1 cm ini mewakili sebenarnya orang 50 kg beratnya di keadaan sebenarnya. Jadi kalau digambar gaya dia cukup digambar 1 cm garisnya. Artinya 1 cm ini mewakili 50 kg keadaan sebenarnya. Ini juga sama, garis kerja gaya adalah garis lurus yang melewati gaya ya. Garis kerja gaya itu adalah garis lurus yang melewati gaya. Ini analogi garis kerja gaya lagi ya. Orang berdiri dengan 50 kg. Kalau berdiri pasti gayanya menuju ke bawah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi berat, gaya tarik bumi. Nah, ini nih perpanjangannya adalah garis kerja gaya arah vertikal. Nah, ini arah vertikal garis kerjanya nih. Nah, sekarang kita kenali macam-macam gaya dalam struktur. Gaya itu ada gaya eksternal, yaitu gaya yang berasal dari luar bangunan seperti angin dan gempa bumi. Dan gaya internal yaitu gaya yang berasal dari dalam bangunan itu sendiri seperti beban bangunan itu sendiri. Nah, macam-macam gaya dalam. Jadi yang kita bahas di sini bukan gaya luar ya, atau gaya eksternal, yaitu gaya angin dan gempa bumi. Tapi yang kita pelajari adalah gaya internal, gaya yang ada di bangunan itu sendiri. Ada gaya tarik, ada gaya tekan, ada gaya lentur, gaya geser, torsi, dan tegangan tumpuk. Jadi 6 ini yang akan kita pelajari. Bahas yang pertama, gaya tarik. Apa itu gaya tarik? Gaya tarik itu adalah gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Jadi elemen strukturnya ditarik sampai putus, itu namanya gaya tarik. Contohnya terjadi pada balok dan struktur kabel. Nah, jadi ditarik, ini ada elemen struktur ditarik. Nah, ini namanya disebut sebagai gaya tarik. Nah, ini namanya kayak tarik tambang ya, saling narik. Gaya tekan cenderung untuk menyebabkan hancur atau tekuk, bahasanya buckling pada elemen. Contoh terjadi pada kolom yang tidak dapat menahan gaya tekan, mengakibatkan terjadinya tekuk. Nah, jadi misalkan kalau tadi gaya tarik tanda panahnya keluar, kalau gaya tekan tanda panahnya ke dalam. Yang berikutnya ada gaya lentur, berkaitan dengan melenturnya elemen, misalnya balok. Contoh balok melengkung karena beban di atasnya. Nah, ini adalah contoh balok. Ini ada beban di atasnya. Nah, ini akan lentur ya. Ini kalau misalkan ini akan mengakibatkan kegagalan lentur. Gaya berikutnya adalah gaya geser. Gaya yang menyebabkan
suatu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Nih ya, ini gaya geser nih, kegagalan gaya geser. Torsi. Nah, torsi ini adalah gaya yang menyebabkan benda memutar atau berotasi pada titik tumpunya. Tegangan tarik maupun tekan akan terjadi pada elemen yang mengalami torsi. Ini namanya torsi nih, muter. Yang berikutnya yang terakhir adalah tegangan tumpu. Tegangan tumpu itu terjadi antara bidang muka kedua elemen apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Tegangan-tegangan yang terjadi mempunyai arah tegak lurus permukaan elemen ya. Nah, kita sekarang ke pembahasan tentang fenomena struktural dasar. Ada istilah kestabilan menyeluruh, kestabilan hubungan, kekuatan, dan kekakuan elemen. Kestabilan menyeluruh hendaknya dimiliki struktur bangunan. Apabila mengalami beban horizontal seperti angin dan gempa yang menyebabkan struktur dapat guring, tergelincir, atau terpuntir relatif terhadap dasarnya, maka dibutuhkan istilahnya kestabilan secara menyeluruh terhadap struktur bangunan. Struktur yang relatif tinggi atau struktur yang memiliki dasar yang relatif kecil akan mudah terguling. Ketidakseimbangan terhadap berat sendiri dapat menyebabkan terjadinya guling. Nah, ini ada bangunan tinggi nih terguling. Ini tergelincir karena akibat beban angin atau gempa. Ini adalah geser lateral. Ini beban gravitasi nih akan mengakibatkan torsi, tekuk. Ya, ini keruntuhan elemen. Nah, bagaimana biar tidak terjadi runtuh? Maka harus ada namanya respon struktural untuk mencegah runtuh. Ya, jadi penggunaan fondasi kaku yang lebar dapat mencegah tergulingnya bangunan. Selain itu, penggunaan elemen seperti tiang-tiang yang mampu memikul gaya tarik. Nah, ini adalah respon struktural ya. Jadi kalau guling dibuat seperti ini, tergelincir dibuat seperti ini, geser lateral dibuat seperti ini, dan beban gravitasi pakainya dinding geser ya. Nah, selanjutnya ada kestabilan hubungan, yaitu untuk membentuk struktur menjadi stabil menggunakan mekanisme dasar dinding pemikul beban, aksi rangka, atau dengan penambahan elemen diagonal. Karena suatu bagian yang tidak tersusun atau terhubung dengan baik akan dapat runtuh secara internal. Selanjutnya kekuatan dan kekakuan elemen. Permasalahan kekuatan dan kekakuan elemen struktural berkaitan akibat tarik, tekan, lentur, geser, torsi, gaya tumpuan, atau deformasi berlebihan yang timbul secara internal dalam struktur karena adanya beban yang diterima. Selanjutnya kestabilan struktur. Ini diperlukan untuk menjamin adanya kestabilan bangunan pada segala kondisi pembebanan yang mungkin terjadi. Semua struktur akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila mengalami pembebanan, deformasi atau perubahan bentuk ya. Pada struktur yang stabil, deformasi yang terjadi akibat beban pada umumnya kecil, dan gaya internal yang timbul dalam struktur mempunyai kecenderungan mengembalikan bentuk struktur ke bentuk semula apabila beban dihilangkan. Pada struktur yang tidak stabil, deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi akan cenderung bertambah selama struktur dibebani. Sistem tidak memberikan gaya-gaya internal untuk mengembalikan bentuk struktur ke bentuk semula. Struktur yang tidak stabil mudah mengalami runtuh atau kolaps secara menyeluruh. Nah, makanya ada cara untuk membentuk sistem struktur menjadi sistem yang stabil. Yang pertama ada penambahan elemen diagonal pada struktur. Nih ya, penambahan elemen diagonal pada struktur. Jadi kalau nggak ada elemen diagonal, nih lama-kelamaan akan runtuh. Tapi kalau kita pakai elemen diagonal yang ini adalah cara untuk membentuk sistem yang stabil. Berikutnya ada menggunakan dinding geser. Selanjutnya membentuk hubungan antara elemen struktur sedemikian rupa sehingga perubahan sudut yang terjadi berharga konstan. Nah, ini adalah dinding geser dan ini adalah membentuk hubungan elemen struktur sehingga perubahan sudut yang terjadi berharga konstan ini. Ini dibuat elemen strukturnya sedemikian rupa ya. Nah, sekian materi atau pembelajaran pada pertemuan kali ini, dan materi-materi tadi saya ambil dari buku Mekanika Teknik semester 1 Weni Murfiheni dari Kemendikbud tahun 2013, buku Mekanika Teknik Suryaningrum Bumi Aksara, dan sumber online lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini untuk pembelajaran jarak jauh kalian, pembelajaran online, pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini.